Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1836. Seorang pria dengan rambut licin ke belakang dan mengenakan jas hitam berdiri di luar pintu villa. Bahkan sebelum Harvey sempat bereaksi, Kate sudah membuka pintu dan menyambut pria itu masuk. "Senior, kamu akhirnya di sini. Aku sudah menunggumu." Pria dengan rambut licin ke belakang masuk ke villa dengan sopan dan berkata, "Tuan menceritakan semua yang terjadi dengan saudara perempuannya. Setelah menerima teleponmu hari ini, dia menyuruhku untuk melindungimu. Aku tidak ingin mengganggumu tentang ini, Junior. Seharusnya kau sudah berlatih seni bela diri kuno. Kalau kamu melakukan itu, setidaknya kamu punya tempat di Mordu. Ayahmu juga tidak akan memperlakukanmu seperti itu. Tuan memintaku untuk melindungimu demi ibumu. Kamu harus pergi dan berterima kasih padanya dengan benar setelah semua ini berakhir. Dia telah menutup diri dari dunia selama bertahun-tahun sekarang." Pria itu mempelajari aula villa dengan mata menghakimi. Ketika tatapannya mendarat di kotak makanan di atas meja, dia menunjukkan sedikit rasa jijik. Ketika dia melihat Harvey berdiri di aula, sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia menyadari bahwa Junior yang dia dambakan kali ini sendirian dengan seorang pria. Dia segera menyembunyikan niatnya, dan kemudian mengeluarkan batuk palsu. "Junior, bukannya aku ingin mengganggumu. Kamu harus menjaga dirimu tetap aman di luar. Jangan biarkan pengantar barang masuk ke dalam rumahmu. Biarkan saja mereka menaruh makanan di luar pintu." Aku benar-benar mengkhawatirkanmu saat kau bertingkah seperti ini." Pria itu merogoh sakunya untuk mendapatkan uang $10 dan melemparkannya ke tanah. "Untukmu, kurir. Ambil uangnya dan pergi." Harvey melontarkan senyum tipis pada pria itu dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Bagaimana kalau aku memberimu $10 untuk keluar dari sini?" Harvey tidak suka bagaimana pria ini memiliki prioritas yang salah. Sombong, angkuh, dan tidak punya sopan santun. Jika bukan karena fakta bahwa dia terhubung dengan Kate, Harvey pasti sudah mengusirnya. Tanpa berpikir dua kali, dia mengalihkan pandangan ke arah Kate, seolah dia menginginkan penjelasan darinya. Tetapi bahkan sebelum Kate dapat berbicara, pria itu berjalan ke arah Harvey. Dengan tatapan menghina, dia berseru dengan dingin, "Kamu lebih baik tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri, pengantar barang. Apakah menurutmu ada orang yang akan berdiri untukmu setelah aku selesai mematahkan semua anggota tubuhmu?" Saat dia berbicara, dia mempersiapkan diri untuk mengambil tindakan. Kate menjadi cemas saat melihatnya. Dia melangkah tepat di antara keduanya dan dengan cepat menjelaskan situasinya. "Harvey, senior, jangan gegabah, ini hanya salah paham. Biarkan aku memperkenalkan kalian satu sama lain. Ini teman yang kubicarakan di telepon, Harvey York. Dialah yang membantuku jadi aku tidak perlu menikah dengan Lucas, villa ini miliknya juga. Harvey, ini seniorku, Brennan Stanton, tuannya senior ibuku, mereka berlatih bersama di kuil. Kami memiliki konflik dengan ayahku, dilihat dari bagaimana dia melakukan sesuatu, dia pasti akan mengirim anak buahnya untuk membawaku kembali. Itulah mengapa saya meminta bantuan tuannya. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang hal ini, tetapi Anda belum pulang sepanjang waktu." Kate melirik Harvey dengan cemas ketika dia selesai berbicara. Secara alami, dia takut membuatnya marah. Bab 1837. Harvey memahami situasinya setelah mendengarkan penjelasan Kate. Dia meninggalkan Kate di villa sendirian dan pergi sendiri karena dia sibuk dengan banyak hal. Seorang wanita tidak akan memiliki rasa aman ketika meninggalkan rumah sendirian setelah melalui kesulitan seperti itu, jadi wajar bagi Kate untuk meminta seseorang yang dekat untuk melindunginya. Harvey tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Saudara Brennan, kan, itu hanya kesalahpahaman." Harvey, senang bertemu denganmu." Brennan masih menunjukkan ekspresi yang benar saat dia dengan enggan meraih tangan Harvey, seolah dia tidak ingin lebih dekat dengan Harvey. Harvey menyipitkan matanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa.
Dia membuka kotak takeaway. Kakak Brennan, jika kamu belum makan apa-apa, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami untuk makan? Brennan menyeringai mencemooh. Harvey, kan? Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab atas keselamatan Junior sekarang karena aku ada di sini. Jadi, Harvey tidak mengerti kemana tujuan Brennan. Jadi kebutuhannya bukan urusanmu, kita tidak akan tinggal di sini, dan hal-hal ini juga tidak layak untuk statusnya. Kate, kemasi barang-barangmu dan ikuti aku akan mentraktirmu makan besar, seru Brennan dengan benar. Dia merasakan bahwa hubungan Harvey dan Kate agak genit dan ambigu. Dia secara tidak sadar ingin membagi keduanya. Harvey menatap Kate, tanpa kata. Kate mengerutkan kening pada Brennan. Senior, aku sudah memberitahumu di telepon. Aku bertanya padamu karena aku berharap kamu akan melindungiku sambil juga membantu Harvey. Lagi pula, dia menentang ayahku Lucas dan wanita itu demi aku. Jika aku pergi sekarang, dia mungkin dalam bahaya nanti. Itu sebabnya aku tidak bisa pergi. Brennan terkekeh dingin. Junior, kamu masih muda. Kamu bahkan mungkin tidak tahu apakah kamu sedang digunakan atau tidak. Dengarkan saranku dan menjauhlah dari pria ini. Dia tiba-tiba dekat denganmu dan melakukan banyak hal untukmu. Apa menurutmu dia tidak punya motif tersembunyi? Kau hanya akan berada dalam bahaya yang lebih besar dengan adanya dia. Selain itu, bukan kewajibanku untuk melindunginya. Kate mendengarkannya, dan menjadi agak tergesa-gesa. Dia berlari ke sisi Harvey dan berbisik, Harvey, seniorku pemarah, tapi dia sangat terampil. Dengan adanya dia, kita akan jauh lebih aman. Kita mungkin tidak seberuntung itu jika insiden seperti jalan pesisir terjadi lagi. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Harvey bertanya dengan tenang. Kenapa kamu tidak meminta maaf padanya? Dia pasti akan tetap membantumu jika kamu melakukan itu. Aku mohon padamu, ikutlah dengan ini untukku, ya? Harvey tidak ingin menghibur Brennan lebih jauh lagi, tetapi saat melihat wajah cantik Kate yang berkaca-kaca, hatinya melunak. Dia berjalan maju dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Kakak Brennan, aku tidak tahu apa-apa sebelumnya. HMPH, setidaknya kamu tahu sebanyak itu, Brennan berseru dengan bangga. Juniorku mengatakan bahwa kamulah yang melindunginya. Aku tidak percaya. Tanpa repot-repot memberikan jawaban langsung, Harvey berkata, terserah Anda yang memutuskan. Swoosh, Brennan tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengayunkan telapak tangannya ke arah dada Harvey. Tindakannya sangat cepat, itu adalah gerakan bajikuan. Dalam pepatah modern, Tai Chi hanya dapat dipelajari jika seseorang menghabiskan setidaknya 10 tahun untuk itu, sementara bajikuan dapat membunuh seseorang dalam 1 tahun pelatihan. Pepatah ini cukup untuk menunjukkan betapa ganasnya bajikuan. Brennan hanya mengayunkan telapak tangannya, tapi serangan itu sendiri cepat dan mematikan. Bab 1838. Harvey mundur setengah langkah, menghindari telapak tangan Brennan tanpa usaha. Swoosh, swoosh, swoosh. Brennan sedikit terkejut. Dia mulai mengayunkan kedua tangannya secara berurutan, menghentikan jalan Harvey ke dua arah yang berbeda. Harvey dengan tenang menghindari serangannya, lalu menamparkan wajah Brennan dengan keras. Tamparan. Suara keras bergema di seluruh tempat. Harvey benar-benar tidak terluka, sementara Brennan berakhir dengan cetakan telapak tangan yang terlihat di pipinya. Pembalasan Harvey membuat Brennan benar-benar tercengang. Dia adalah seorang profesional yang memproklamirkan diri di antara generasi muda. Saat dia menguji Harvey beberapa saat yang lalu, dia mengerahkan sekitar 60% kekuatannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey mampu menghindarinya, apalagi menamparkan wajahnya. Harvey melambaikan tangan kanannya dan berkata dengan tenang, Kakak Brennan, cukup sudah. Senior, Harvey salah satu dari kita. Sekarang, Kate menjadi agak kesal. Dia segera berjalan ke Brennan dan menegurnya dengan marah. Aku memintamu datang ke sini untuk membantu, bukan untuk menimbulkan lebih banyak masalah.
Kamu sebaiknya pergi saja jika kamu masih akan bertindak seperti ini. Lagi pula aku tidak membutuhkanmu di sini. Ekspresi jengkel melintas di wajah Brennan. Dia tidak berpikir Harvey terampil, dan sebaliknya, yakin bahwa hasil ini karena kecerobohannya. Di depan Kate, yang hampir meledak, dia harus memaksakan senyum. Jangan terburu-buru, Junior. Aku hanya menguji kemampuannya. Sepertinya dia cukup baik. Pantas saja dia bisa menyelamatkanmu dari penjaga Angelina. Tapi kita akan segera menghadapi Lucas. Kudengar dia sudah kembali dari Walsing. Pembunuh topnya, LeBron, juga muncul di Mordu. Lucas bahkan mungkin mengirim LeBron untuk berurusan denganmu. Harvey mungkin memiliki beberapa keterampilan, tapi dia bahkan mungkin tidak bertahan 3 langkah melawan LeBron. Brennan menunjukkan simpati kepada Harvey. Di matanya, Harvey sedang berjalan tepat menuju pintu kematian dengan tiba-tiba mencoba membantu Kate dan menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan. Ketika semuanya berlalu, Kate masih dipaksa untuk menengahi situasi. Memikirkan hal ini, Brennan dengan cepat berasumsi bahwa Harvey adalah kotoran di antara kotoran. Harvey tanpa ekspresi. Brennan terus-menerus berusaha pamer, bahkan setelah wajahnya dipukul secara brutal. Jika bukan karena Kate, Harvey pasti sudah mengusir pria itu. Tapi ketika Brennan menyebut LeBron, minat Harvey terusik. Kamu kenal LeBron? Apakah kamu kenal dia? Tuan York, senior tidak terlalu mengenalnya. Hanya saja LeBron adalah pembunuh terbaik Lucas. Dia sangat terkenal di Mordu, jadi hampir semua orang mengenalnya. Harvey mengangguk. Brennan dengan acuh tak acuh duduk di sofa dan menyilangkan kakinya. LeBron adalah pensiunan King of Arms dari Amerika. Lucas mempekerjakannya dengan harga tinggi, dan menggunakan dia untuk menyingkirkan segala bentuk rintangan yang mungkin menghalangi rencana apapun. Dikatakan bahwa LeBron telah membunuh sedikitnya 800 orang. LeBron selalu membunuhnya dalam satu tembakan. Dia tak terkalahkan. Meskipun aku tidak akan mengatakan dia sepenuhnya sekarang karena dia ada di Mordu. Paling tidak, dia tidak akan berani menyinggung tuanku, Chief Leonard Bray. Tuanku adalah seorang ahli yang telah ada sejak zaman dahulu. Meskipun usianya mendekati 100 tahun, bajikuannya dianggap aneh. Lupakan melawannya, LeBron bahkan tidak bisa mendekatinya. Kamu bisa mulai mengemis jika kamu takut, Harvey. Jika kau memohon sekarang, aku akan melindungimu atas nama Quill Bray. Ya, apakah kamu perlu waktu untuk berpikir? Brennan menatap Harvey dengan menyipitkan matanya. Menurutnya, siapapun akan berlutut di hadapan kematian. Bab 1839. LeBron memang sesuatu yang luar biasa. Nada suara Harvey tenang dan mantap, tapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku bisa menghadapinya jika dia benar-benar muncul. Cukup, ini cukup, ekspresi Brennan berubah sedingin es. Jika bukan karena juniorku meminta bantuan guru, aku tidak akan muncul di sini bahkan jika kamu merendahkan diri. Aku memberitahumu semua ini untuk memperingatkanmu tentang apa yang akan terjadi. Dan aku memberitahumu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan kulitmu sendiri juga. Kamu harus tahu apa yang baik untukmu. Di mata Brennan, nasib Harvey sudah ditentukan saat dia melawan Lucas dan Justin demi Kate. Begitulah, kecuali Harvey memohon bantuan Brennan untuk melindunginya atas nama Quill Bray. Jika Harvey tidak melakukannya, maka dia pasti sudah mati. Sebelum Harvey dapat mengatakan apapun sebagai jawaban, Kate memotong dengan cemas. Senior, maksudmu LeBron akan mengambil tindakan karena aku? Brennan menggeram, kemungkinan besar. Kudengar orang-orang yang dikirim Lucas untuk membunuh kalian semua mati di segitiga iblis. Tidak masalah jika kamu yang melakukan itu. Dengan cara Lucas melakukan sesuatu, bagaimanapun juga dia akan menyalahkan kalian semua. Selain itu, seluruh cabang Longman Mordu sekarang panik. Mereka benar-benar kacau karena insiden pemilihan pemimpin cabang. Baik itu Lucas atau Justin, mereka harus menghadapi setiap rintangan yang mungkin muncul sebelum menangani cabang Mordu di Longman.
Salah satu rencana mereka adalah membawamu kembali dan membuatmu menikah secara resmi dengan Lukas. Dengan pernikahan antara dua keluarga, wajar jika kedua belah pihak membentuk aliansi. Jika itu masalahnya, mereka berdua akan mendapat manfaat dari situasi ini. Itu sebabnya Lukas tidak akan berhenti untuk membawamu kembali cepat atau lambat. Jika dia cepat, anak buahnya akan datang hari ini. Dan jika tidak, mereka akan datang besok. Anak buahnya pasti akan membunuh siapa saja yang berani menghentikan mereka. Tanpa penyesalan. Sederhananya, Harvey sudah masuk dalam daftar sasaran Lukas. Jika tidak ada yang melindunginya, dia pasti akan mati. Brennan memelototi Harvey dengan mata menyipit, seolah-olah Harvey sudah mati. Tapi Harvey tetap tersenyum diam-diam tidak terganggu. Kate, di sisi lain, berseru dengan cemas, "Senior, kamu harus membantunya. Dia tidak mungkin berada dalam bahaya. Tolong, aku akan berterima kasih dengan benar ketika semuanya sudah selesai." Brennan dengan penuh kerinduan menilai Kate, lalu mengeluarkan batuk dan dengan tenang berkata, "Tidak peduli seberapa kuat Lukas dan Justin, mereka tetap harus menghormati tuanku. Itu sebabnya, sulit dan mudah untuk menghadapi situasi ini. Jika Harvey menjadi salah satu murid Bright Temple, siapa yang berani menyentuhnya saat dia berada di bawah perlindungan Chief Bright? Bahkan jika LeBron memiliki keberanian para dewa, dia tidak akan berani menyentuh murid-murid kuil Bright. Itu sebabnya, Harvey, jika kamu berlutut dan memohon sekarang, aku akan menerimamu sebagai muridku di Bright Temple demi juniorku. Ini adalah berkah seumur hidupmu, jadi berlututlah dan berterima kasihlah padaku." Brennan bertindak tinggi dan perkasa, seolah menjadi muridnya adalah gelar yang membanggakan. Kate menganggapnya sedikit memalukan, tapi dia tetap berusaha membujuk Harvey agar dia tetap aman. "Anda berada di bawah sayapnya." Tapi Harvey menjawab dengan santai, "Kamu ingin menjadi tuanku. Bahkan kepala Leonard Bright sendiri tidak berhak untuk itu. Kamu bahkan kurang layak." Bab 1840. Kata-kata Harvey sederhana dan lugas. Dia tidak peduli pada Brennan, apalagi Leonard Bright yang terkenal di Mordu. "Apa yang baru saja Anda katakan?" Brennan, yang menyilangkan kakinya di sofa dengan acuh tak acuh sambil menunggu Harvey berlutut, membeku. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Tuan muda kaya yang tak terhitung jumlahnya biasanya akan meratap dan berteriak untuk diterima olehnya, meskipun Brennan tidak pernah peduli pada mereka. Dia memberi anak ini kesempatan demi juniornya, namun anak ini langsung menolak tawarannya. Brennan dengan serius mengira dia salah dengar. "Aku membuatnya sangat jelas. Kamu tidak layak. Bahkan tuanmu tidak punya hak. Adapun Lukas, Justin, atau pria LeBron itu, aku bisa mengatasinya. Di sini tidak perlu bagi Anda untuk khawatir." Harvey mengucapkan setiap kata dengan lantang dan jelas. Mendengarkan dia, Kate menjadi semakin cemas. "Harvey, sekarang bukan waktunya untuk sombong. Aku tahu kamu kuat, dan kamu mampu. Tapi orang-orang seperti LeBron tangannya berlumuran darah. Dia tidak akan berhenti untuk menyelesaikan misinya. Aku melakukan ini untukmu." Secara alami, dia melakukan ini demi Harvey. Jika itu hanya menyangkut dirinya sendiri, kemungkinan besar dia tidak akan meminta bantuan Leonard. Dia telah meminta Leonard untuk menjaga keamanan Harvey. Bahkan ketika dia tahu dia akan berutang budi padanya setelah kejadian ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Harvey akan menolak pengaturannya dengan begitu mudah. Kate sangat cemas hingga dia akan menangis. "Kate, aku tahu kamu melakukan ini untukku." Harvey tetap tenang dan tenang. "Tapi aku benar-benar tidak perlu sujud hanya untuk beberapa hal sepele. Orang-orang seperti LeBron, aku akan membunuh mereka semua jika mereka datang." Arogan, kurang pengetahuan, Brennan tertawa dingin sebelum Kate bisa melanjutkan lebih jauh. "Aku memberimu satu kesempatan terakhir demi juniorku. Apakah kamu akan berlutut dan menerima tuanmu atau tidak?" Kenyataannya,
Leonard menyuruh Brennan untuk menerima Harvey sebagai murid. Tetapi setelah wajahnya ditampar, Brennan semakin membenci Harvey dan ingin mempersulit Harvey. Dia memang berharap Harvey akan menolak tawaran itu dengan sedikit keraguan. Dia mendidih dengan amarah. Tidak perlu, aku masih akan memberitahumu hal yang sama, aku bisa menangani ini sendiri. Harvey tidak menunjukkan emosi. Apakah kamu tidak senang berada di bawah sayapku? Kamu pikir kamu siapa? Seorang pangeran, atau mungkin tuan muda yang kaya? Biarkan aku memberitahumu sekarang. Jika kamu tidak berlutut sekarang juga, aku tidak akan melindungimu bahkan ketika kamu merendahkan diri di depanku setelah LeBron mendobrak pintu. Harvey tetap tenang. Jika kamu merendahkan diri di depanku saat bertemu LeBron, aku akan mempertimbangkan untuk melindungimu. Brennan gemetar karena marah, hampir sampai muntah darah. Harvey, jangan seperti itu. Kate khawatir. LeBron benar-benar bukan pria biasa. Kamu seharusnya tidak terlalu percaya diri. Brennan terkekeh dingin dan menarik Kate ke arahnya. Kate, abaikan anak ini. Dia jelas tidak tahu batas kemampuannya. Dia hanya mencoba untuk pamer di depanmu. Dia ingin kamu memandangnya seolah-olah dia adalah pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan. Aku memberitahumu sekarang, pria ini pasti memiliki motif tersembunyi. Dia jelas di sini untuk uangmu. Orang-orang seperti dia tidak pantas mendapatkan perlindungan Bright Temple. Aku akan melindungimu. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Bang! Suara keras bergema dari luar villa. Pintu perunggu itu langsung diterbangkan dengan senjata api.